Oke, sekarang masuk di A130 surat perikatan. Di surat perikatan ini ada soal soal yang harus dijawab ya, terus ada lampiran-lampiran surat perikatan audit. Kalau di sini tinggal diisi aja sesuai soal sesuai soal ya. Bentar, saya isi dulu. Oh, salah salah. Bener Bu. Nah, typo. Terus ini juga diisi sampai ke bawah. Maaf, agak lemot. Terus jam mulainya itu jam 9. Jam 9. Terus jam mulainya lagi jam 2. Terus selesainya jam 3. Maksudnya sini. Nah, terus tinggal kita jawab ini dengan menganalisis soal di sampingnya itu. Berhubung penangkalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati, ya. Terus penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi, ya. Terus penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit, ya. Terus ini penyusunan laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan yang berlaku, ya. Terus ini mana tadi? Ini pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, ya. Terus ini ya juga, bentar. Ini iya juga, mana sih? Ya, 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 iya, iya, iya. Nah, terus bentar. Untuk mengisi contoh format surat perikatan, disesuaikan aja sama lampiran surat perikatan itu ada, bentar, ada di mana ya? Nah, ini contoh apa? Lampiran surat perikatannya disesuaikan ya, kayak ya. Kita masukkan ke Excel mana Excel. Ke sini, ke tautan, terus ke surat lampiran perikatan. Nah, tinggal di save as aja. Sudah kesimpan dan ini isi. Ini tinggal diisi kesimpulan. Ya, jumlahnya surat perikatan sudah relevan dengan SPM nomor 1 dan SA 20. Gimana sih? Nah, selesai. Terus ini udah komplit ya, udah gitu. Oke. Berikutnya kita kembali ke konten, terus ke surat tuh. Ini tampilan surat tugasnya. Kita mengisi pernyataan 5 pernyataan itu, lalu kita mengisi lampiran. Kita mengisi yang putih-putih ini. Kita masuk ke bagian konten ke A100, A1103. Kita ngisi yang kuning ini sesuai soal. Ada Agus, Ari, Trianto, Eko, Adip, Joko, Yoga, Isana, Septin, Gary. Jabatannya juga diisi, lampiran dokumentasinya juga diisi, sesuaiin soal aja. Di sini ada partner, ada manajer, ada staff. Terus lampirannya memadai semua. Kecuali Pak Eko itu perlu update SAK. Nah, terus yang dokumentasi kesediaan waktu itu memadai semua kecuali yang izin belajar sama cuti itu Septin dan Gary. Terus selanjutnya kita mengisi analisis kompensasi personal KAP. Kita isi yang kuning itu tahun, yang hijau itu memadai semua. Kecuali Pak Eko tidak memadai di bagian pemahaman standar akuntansi keuangan. Semuanya memadai semua. Terus yang analisis ketersediaan waktu personal KAP itu atau diisi tidak semua yang cuti, kecuali Septin itu dia ngambil cuti, terus resign itu tidak ada yang resign semua, PHK itu tidak ada yang di PHK, akhir masa kerja itu tidak ada semua, perikatan lainnya itu tidak semua, lainnya itu tidak semua. Terus kita lanjut ke independensi. Yang bagian independensi itu ada independensi, itu diisi iya, mempunyai hubungan hutang itu tidak semua, mempunyai hubungan kerjasama bisnis itu tidak semua, kecuali Pak Isyana itu dia iya punya hubungan kerjasama, memberikan jasa lain yang terdapat itu tidak semua. Terus memiliki hubungan keluarga dengan pemilik itu tidak semua, kecuali Pak siapa nih? Pak Joko dia iya jawab iya, terus hubungan keluarga dengan manajemen kunci itu tidak semua. Terus kita lanjut ke bawahnya itu ringkasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KP. Pilih sebagai tim perikatan itu ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, tidak, tidak. Terus inisialnya AG itu untuk Agus. Terus apa namanya?
Bentar, TR itu untuk Rianto, terus AD itu untuk Adib, YO itu untuk Yoga. Peran dalam timnya itu partner, manajer, anggota tim. Nah itu diisi sesuai inisial yang tadi yang saya sebutin ya. Itu diisi partner, manajer, anggota tim. Itu diisi semua. Terus selanjutnya kita kembali ke konten, terus kembali ke surat tugas. Setelah mengisi yang putih itu, kita mengisi disisihkan oleh AD, terus tanggal mulai 2 November 2018, tanggal selesainya juga sama, direview oleh TS, tanggal mulainya juga sama 2 November 2018, selesainya juga sama 2 November 2018. Jam mulainya jam 11, jam selesainya jam 12, jam mulainya itu jam 2, selesainya jam 3. Terus kita isi analisis 5 soal analisis, kita isi semua dengan ya. Terus kita masuk ke lampiran surat. Kalau ada contoh format surat tugasnya itu caranya juga sama, masuk ke sisipkan, terus tautan, terus pilih file yang kalian simpan di folder mana. Kalau saya itu di folder saya ada tulisan surat tugas. Nah kita cari lampiran A140 di bagian surat tugas. Nah itu diklik aja, terus pencet OK. Terus selesai, kita kasih kesimpulannya itu surat tugas sudah disusun relevan sesuai dengan SPM nomor 1, SA nomor 220, dan SA 300. Nah ini statusnya udah komplit, jadi udah selesai. Sekian dan terima kasih.